Halo teman-teman, balik lagi dengan kami kelompok 5 dari Sistem Pengendalian Manajemen kelas B. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai hasil analisis dari PT Campina Ice Cream Industry. Selamat menonton! Anggota kelompok kami sendiri terdiri dari Ahmad Rifai, Carmel Gabriela, Devinta Aprilia, Michelle Jennifer, dan yang terakhir Yandiko Yudotomo. Sebelum memasuki pembahasan, ada baiknya kita mengenal dulu nih tentang PT Campina. Nah, PT Campina Ice Cream Industry Tbk adalah sebuah produsen es krim yang berkantor pusat di Surabaya. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 30 kantor perwakilan yang tersebar di Pulau Jawa. Perusahaan ini didirikan oleh Darmo Hadi Pranoto pada tanggal 22 Juli 1972 dengan nama CV Pranoto dan merek dagang Campina. Perusahaan ini awalnya berkantor pusat di rumah pribadi Darmo Hadi Pranoto, yakni di Jalan Gembong Sawah, Surabaya. Awalnya, produk perusahaan ini dijual dengan menggunakan sepeda, kemudian dengan freezer, hingga kemudian dengan mobil van. Gubernur Jawa Timur H.M. Nur pun pernah berkunjung ke perusahaan ini pada tahun 1973. Pada tahun 1982, perusahaan ini membuka pabrik baru di kawasan Surabaya Industrial Estate Rungkut. Pada tahun 1994, keluarga Prawira Wijaya, yaitu pemilik PT Ultra Jaya Milk Industry, mengambil alih mayoritas saham perusahaan ini. Badan hukum dan nama perusahaan ini pun diubah menjadi seperti sekarang. Pada tahun 2017, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini kemudian menjadi salah satu sponsor Asian Para Games 2018 yang digelar di Jakarta. Visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita, atau hal yang ingin dilakukan suatu perusahaan. Visi dari PT Campina yaitu menjadikan perseroan sebagai salah satu produsen es krim dan makanan beku yang terbaik dan terbesar di Indonesia dengan senantiasa mengutamakan kepuasan para pelanggan, para pemegang saham, dan para karyawan, serta memegang teguh prinsip usaha yang bersahabat dengan lingkungan. Selanjutnya adalah misi, yaitu langkah untuk mencapai visi. Misi PT Campina adalah memiliki kepekaan tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar dan pelanggan, mengoptimalkan seluruh sumber daya dan aset perusahaan guna memberikan nilai lebih sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemilik saham, serta menjalankan usaha dengan memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Bagaimana strategi PT Campina dalam mencapai tujuan? Yang pertama yaitu memperluas platform distribusi dengan meningkatkan penetrasi pedagang eceran dan tradisional. Selain itu juga dengan meningkatkan kualitas SDM tenaga penjual dan meningkatkan efisiensi penjualan melalui investasi digitalisasi. Yang kedua yaitu fokus berkelanjutan perusahaan, yaitu dengan melakukan improvement produk, packaging atau delivery produk, menerapkan digital tools untuk mendorong efisiensi, menata kantor dan sarana penjualan untuk safety, sustainability, dan kenyamanan pelanggan dengan investasi kebersihan dan upaya physical distancing. Strategi yang ketiga yaitu fokus keberlanjutan dalam pengembangan produk baru. Nah, dalam rangka mengembangkan produk baru, PT Campina menciptakan beberapa segmen baru, yaitu yang pertama Premium Cake Series dan Freshman Series. Nah, yang keempat yaitu pemanfaatan digitalisasi dan perluasan channel non-konvensional. Dalam hal ini, perseroan menggencarkan penjualan via daring, yaitu melalui website dan beberapa marketplace dan juga home delivery service. Oke, bagian yang selanjutnya yaitu kultur yang dibangun oleh PT Campina, yaitu membudayakan kultur salam, di mana S merupakan sukacita dalam bekerja, A yaitu aktif mencapai hasil sempurna, L lestarikan sumber daya, A yaitu adaptatif dan berjiwa muda, dan M yaitu menghargai setiap orang. Nah, selanjutnya ada sistem pengendalian manajemen yang diterapkan oleh PT Campina. Sistem pengendalian manajemen yang diterapkan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada sistem pengendalian internal, dijabarkan dalam bentuk perencanaan yang meliputi seluruh kegiatan operasional perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga eksistensi dan keamanan harta milik
PT, terus juga memeriksa kebenaran data akuntansi, dan mendorong dipatuhinya seluruh kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan dan mencapai hal tersebut, dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Campina dibantu oleh direksi yang berpengalaman dalam bidang core bisnis, serta dibantu oleh manajemen yang berpengalaman, memiliki integritas yang tinggi, dan berkompeten di bidangnya. Nah, selain itu, PT juga selalu menyesuaikan kegiatan operasionalnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terkini gitu, baik dalam bidang keuangan, produksi maupun pemasaran. Lalu yang kedua itu pengendalian dalam menjaga kualitas bahan baku ya, ataupun packaging. Ini dilakukan oleh perusahaan dengan meningkatkan komunikasi yang baik antara dengan pemasok dan mencari pemasok lain, pemasok alternatif, sehingga PT itu nggak cuma mengandalkan satu pemasok aja. Terus yang ketiga juga ada pengendalian mutu bahan baku. Nah, hal ini tuh dilakukan secara berkesinambungan dalam bentuk evaluasi pemasok yang dilakukan secara periodik, sehingga proses perbaikan guna peningkatan mutu bahan baku itu jadi lebih efektif. Lalu ada pengendalian selama proses produksi. Nah, ini dilakukan pada setiap tahapan proses untuk memastikan bahwa produk akhir yang nanti dihasilkan itu pada setiap tahapan sesuai dengan standar atau spesifikasi. Nah, pengendalian mutu produk jadi yang ketat selama berlangsungnya proses produksi hingga penyimpanan produk jadi. Terus ada juga proses sampling yang terencana serta penetapan parameter uji berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen. Dicantumkan juga tanggal kadaluarsa pada setiap produk yang akan memudahkan identifikasi produk yang telah dipasarkan. Nah, untuk memastikan kualitas produk jadi diterima oleh konsumen tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, PT Campina ini melakukan pengawasan terhadap kualitas armada yang digunakan untuk pendistribusian dari produk akhir ke kantor perwakilan dan ke distributor seluruh Indonesia. Dilakukan dengan pengawasan pada suhu pendingin di armada pengiriman, karena itu penting karena PT Campina ini memproduksi es ya, jadi ice cream. Jadi pendingin armada itu perlu diperhatikan dari waktu ke waktu, perlu dipantau sehingga nanti proses distribusinya sampai ke produk akhir, sampai ke tempat akhir itu dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, struktur organisasi yang dipakai oleh PT Campina. Struktur organisasi yang digunakan PT Campina termasuk dalam struktur divisional, yaitu struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Organisasi bentuk divisional ini biasanya diterapkan oleh perusahaan yang berskala menengah ke atas karena biaya operasional yang terbilang lebih tinggi, karena ukuran perusahaannya juga yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan bentuk organisasi fungsional. Struktur organisasi divisional ini terdiri dari beberapa unit atau divisi bisnis yang terpisah. Nah, setiap komponen kerja memiliki otonomi kewenangan yang terbatas. Nah, manajer setiap divisi akan berwenang dan bertanggung jawab atas masing-masing unit kerjanya. Jika dilihat dari strukturnya, PT Campina ini telah efisien dalam mengelola kinerja organisasinya dengan memecah organisasi menjadi beberapa elemen kecil gitu ya. Tetapi PT Campina ini tidak mampu berjalan maksimal apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia dan anggaran yang mencukupi gitu. Bagaimana pimpinan mengelola SDM di PT Campina? Perseroan terus berkomitmen terhadap pengembangan SDM sehingga dapat memberikan unjuk kerja yang baik. SDM yang handal dan berkualitas merupakan faktor penting bagi keberhasilan jangka panjang Campina di tengah lingkungan persaingan usaha yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan dan profesionalisme SDM serta pendayagunaannya secara optimal senantiasa menjadi perhatian perseroan. Yang pertama adalah pengembangan dan pelatihan. Di sini, program pengembangan SDM difokuskan untuk membantu keberhasilan dan meningkatkan produktivitas karyawan di tempat kerja. Hal ini dilaksanakan melalui suatu program pendidikan dan pelatihan secara reguler, baik dilakukan secara internal atau in-house training, maupun dilakukan di luar lingkungan perseroan. Lalu, yang kedua adalah program retensi dan apresiasi, di mana perseroan memberikan kesamaan hak bagi seluruh karyawan untuk mengembangkan karir di lingkungan perseroan. Karyawan yang memiliki prestasi kerja yang baik dan memenuhi berbagai persyaratan yang diperlakukan perseroan
akan memperoleh promosi jabatan dan kenaikan gaji. Selain itu, untuk karyawan yang telah bekerja selama 20, 25, dan 30 tahun diberikan penghargaan atas bukti loyalitasnya selama bekerja di Campina. Yang ketiga adalah adanya kegiatan kebersamaan karyawan, olahraga, dan keagamaan yang diadakan guna meningkatkan dan mempertahankan hubungan industrial yang sehat serta mendorong komunikasi informal antara manajemen dan Keunggulan yang dimiliki PT Campina adalah brand Campina yang sudah dikenal sejak tahun 1970-an. Merupakan keunggulan terbesar pada perusahaan Campina Ice Cream karena sudah dikenal dan dipercayai dalam jangka waktu lama oleh para konsumen sehingga memiliki skala 9 dengan bobot 0,16, rating 5, dan skor 0,80. Produk ice cream Campina dapat dipercayai masyarakat Indonesia didukung oleh ice cream Campina yang memiliki cita rasa lokal, yaitu rasa kacang hijau dan ketan hitam dengan santan sebagai bahan baku utamanya. Di mana hal tersebut merupakan salah satu peluang yang dimanfaatkan oleh Campina di mana memasukkan cita rasa lokal yang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Kelemahan dari PT Campina yaitu ekuitas merek produk Campina dalam segmen influencer tidak sekuat produk-produk pesaing utamanya yaitu Walls. Dengan skala 8, bobot 0,21, rating 4, dan skor 0,82. Hal ini dikarenakan nama Campina tidak sepopuler Walls seperti yang kita ketahui bersama. Dalam pangsa pasar ice cream di Indonesia, masyarakat Indonesia lebih banyak mengenal produk Walls. Sekian pemaparan analisis dari kelompok kami tentang PT Campina. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.